Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Raka Sandika Putra. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unpas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor penyebab timbulnya cybercrime. Mulai dari penjelasan tentang pengertian cybercrime, faktor-faktor penyebab munculnya cybercrime, motif munculnya cybercrime, hingga contoh kasus tentang cybercrime. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu cybercrime. Pengertian cybercrime sendiri merupakan suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan sistem informasi dan transaksi elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku atau orang tersebut. Lalu, apabila pada penjelasan yang terdapat pada undang-undang, di sini ada pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa disebut ITE, yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, maka hal ini sudah masuk ke dalam kejahatan cybercrime. Selanjutnya, ada pula faktor-faktor penyebab munculnya cybercrime sendiri. Yang pertama adalah akses internet yang tidak terbatas. Karena kemudahan akses internet di zaman sekarang, banyak timbul niat-niat jahat dari berbagai orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini yang dapat memicu munculnya kejahatan cybercrime. Lalu yang kedua, adanya penyalahgunaan internet. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kejahatan cybercrime. Orang-orang yang mengetahui celah-celah dalam menggunakan internet, serta munculnya niat jahat dari benak mereka, yang memicu banyak terjadinya kejahatan-kejahatan cybercrime. Lalu ada pula sistem keamanan jaringan yang lemah. Banyak situs, aplikasi, ataupun produk digital yang penampilan dan penggunaannya semakin mutakhir. Namun, banyak dari developer selaku pembuat produk digital tersebut kurang memperhatikan keamanan dari jaringannya. Alhasil, banyak situs maupun produk-produk digital yang akhirnya sangat mudah diretas oleh para hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada juga faktor-faktor lain penyebab cybercrime. Karena kurangnya perhatian masyarakat, serta para penegak hukum saat ini yang masih memberi perhatian yang kurang terhadap kejahatan konvensional ini. Padahal kejahatan cybercrime sendiri sudah cukup marak terjadi di masyarakat. Namun karena tingkat kepedulian dari masyarakat serta penegak hukum sendiri yang masih rendah, akhirnya menimbulkan semakin banyak kejahatan cybercrime lainnya. Lalu ada pula mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Karena cybercrime sendiri berbasis menggunakan komputer, hal inilah yang membuat banyak munculnya hacker-hacker baru. Ditambah, untuk melakukan aktivitas dalam meretas tidak membutuhkan alat-alat yang super canggih. Cukup dengan laptop atau komputer dengan seri yang tidak terlalu jadul, sudah dapat membuat mereka berhasil menjadi hacker-hacker baru yang bermunculan di masyarakat pada saat ini.
Lalu di sini ada pula motif munculnya cybercrime. Di sini ada dua motif yang sebenarnya terjadi dan mengakibatkan cybercrime. Yang pertama adalah motif intelektual. Motif intelektual sendiri yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan diri pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Pada dasarnya, motif intelektual adalah motif untuk mencari pengakuan di lingkungan sekitar agar dia mendapat validasi karena dirinya sudah dianggap pintar maupun hebat karena telah merekayasa atau mengimplementasikan di dalam bidang teknologi dan informasi. Lalu ada juga motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik kepada pihak lain. Biasanya motif ini dilakukan oleh para hacker yang ingin melakukan tindak kejahatan seperti meretas web publik ataupun mengambil keuntungan, meraup keuntungan yang sebesar-besarnya berupa materi. Pada contoh kasus ini, saya telah mengutip dari tribunnews.com dengan judul "Hacker Remaja ini Sukses Bobol Situs Tiket.com di Server Citylink. Kerugian yang ditaksir hingga 44,1 miliar. Pada Oktober 2016, sekelompok peretas remaja berinisial SH dan MKU berhasil meretas situs tiket online Tiket.com melalui server Citylink. Tidak tanggung-tanggung, Tiket.com merugi 4,1 miliar, sedangkan Citylink sendiri 2 miliar. Kejadian ini terungkap setelah Tiket.com melaporkan pencurian situs webnya ke Bareskrim Polri pada 11 November 2016. Menurut penyelidikan, tindakan peretas itu sebenarnya tidak canggih. Namun sayangnya, situs-situs tersebut pada saat itu belum memiliki tingkat keamanan yang memadai. Akibatnya, para pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dengan denda sebesar 400 juta rupiah sesuai Undang-Undang ITE Pasal 30. Hal ini menyangkut kepada motif munculnya cybercrime pada slide sebelumnya. Apabila dilihat dari kasus ini, maka sekian presentasi dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami tentang cybercrime sendiri. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.